Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Junizar SPDI dan Ibu Sarinanun SPDI, dan yang saya hormati seluruh guru SD Negeri 57 Kota Sabah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di Sekolah SD Negeri 27 Kota Sabah pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2024 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, berkenan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari kepala sekolah. Yang keempat, kegiatan inti, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Memanggilmu kawan, belajar bergerak menghati untuk negeri, penggerak majukan pendidikan, guru penggerak penghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, mari potensi tingkatkan prestasi, mari belajar Pancasila.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan acara yang ketiga adalah sambutan dari kepala sekolah yang diwakilkan oleh Ibu Sari Bandung SPDI. Kepada Ibu Sari Bandung SPDI kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Puji dan syukur dan menyanyikan kepada Allah Taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita untuk dapat berkumpul di ruangan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada calon guru penggerak angkatan 11 yang telah bersusah payah berpartisipasi dalam mempersiapkan diri dalam agar menjadi guru penggerak angkatan 11. Kita tahu bahwa guru penggerak itu sangat-sangat diminati di era pendidikan saat sekarang ini. Yang bisa saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah kegiatan inti yang akan saya sampaikan sendiri pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, terima kasih saya ucapkan pada hari ini Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan sendiri. Yang tujuannya kegiatan ini adalah salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, dan tujuan yang kedua di sini saya bukan menggurui Bapak Ibu. Di sini saya cuma sharing atau bertukar pendapat apa yang selama ini yang sudah saya dapatkan dalam acara pembelajaran guru penggerak di modul 1.4. Kegiatan ini bertujuan untuk nanti setelah Bapak Ibu selesai dalam mengikuti acara ini, Bapak Ibu dapat mengimplementasikan atau dapat melakukan di sekolah kita dan dapat mewujudkan visi sekolah kita sebagai budaya positif yang ada di SD Negeri 27 Kota Sabah. Dan semoga nanti pembelajaran ataupun sharing yang saya berikan pada hari ini dapat kita terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Yang pertama di sini ada soal, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira Bapak Ibu ada yang setuju bahwasanya hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Bapak yang setuju coba tunjuk tangan. Yang setuju untuk apabila hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Yang tidak setuju, tunjuk tangan Ibu-ibu. Ibu Anissa, Dianti. Siapa yang setuju apabila hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ayo tunjuk tangan semuanya yang setuju. Ini Bu Kiki, Bu Jamalia, Bu Ita. Kemudian yang tidak setuju apabila hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Yang tidak setuju, Bu Anissa, setuju apa tidak? Tadi siapa yang setuju? Yang setuju, Bu Yeni, siapa? Hah? Kami nggak setuju tadi, cuma kirain. Oh, yang setuju siapa? Nggak ada? Setuju. Oke, Bu Jamalia, silakan Bu Jamalia. Apa alasan Bu Jamalia setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju hukuman diberikan kepada untuk mendisiplinkan siswa ya, yaitu untuk hukuman itu kita berikan yang setimpal. Misalnya kita suruh itu dia nggak mau ya. Kita kasih hukuman dia suruh baca surat pendek barang 5 kali gitu. Hukuman itu kita berikan hukuman yang ringan aja. Tepuk tangan untuk Bu Terima Jamalia. kasih. Yang tidak setuju, siapa
semua tadi sudah setuju? Ya, silakan Bu Yeni untuk memberikan pendapatnya kenapa Bu Yeni tidak setuju. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya seperti Kak Aki bilang tadi tidak menggurui, tapi hanya ingin memberikan sedikit saran. Kenapa hukuman itu tidak baik dilakukan di dunia pendidikan lagi? Karena ini sudah 2024 ya. Jadi kalau ada murid kita yang melakukan kesalahan atau apa gitu di kelasnya yang kurang baik, kurang menyenangkan, alangkah baiknya tidak memberikan hukuman lagi. Karena itu bisa membuat mental atau pola pikir anaknya, ibu nih besok aku buat lagi lah. Adanya juga cuma disuruh nulis satu buku, disuruh berdiri di tiang. Nah itu kan dia jadi mikir besok ulang lagi. Orang hukumannya itu aja. Tapi alangkah baiknya jangan dikasih hukuman, tapi cobalah kita melakukan pendekatan lagi dengan siswa kita. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dia? Nah, masalah dia apa? Dia nggak mau nulis, dia nggak mau melakukan hal apa gitu yang kita suruh. Coba kita lakukan pendekatan, kenapa sayang? Apa yang nggak bisa? Apa yang susah? Coba kita lakukan berbicara, ajak dia berteman baik dengan kita. Nanti kita akan tahu di mana letak seperti misalnya kekurangan apa, apa yang masalah di diri dia itu. Nanti coba kita selesaikan. Terus kita beri dia pemahaman bahwasanya kalau nggak sekarang belajar kapan lagi. Karena sekarang itu di mana-mana mau kerja pun butuhnya skill dan pengetahuan yang luas. Jadi kalau anak-anak yang kita kasih hukuman itu rasanya nanti dia jadi kayak pembangkang. Jadi lebih baik jangan, coba kita lakukan pendekatan lagi dengan anak kita. Karena seharusnya dan sebenarnya itu anak itu adalah sahabat kita. Coba kita dekatkan dia, kita tanya apa sayang, kenapa sayang. Anak yang keras jangan disalahin lagi. Coba kita kasih lembut. Tapi ya itu tadi, memang kesabaran itu nggak ada ukuran ya. Jadi kalau diukur, aduh udah salah itu 3 kali, dia nggak, berarti kita udah ukur. Sabar saya 3 kali doang. Tapi coba lagi dan coba lagi sampai berhasil. Karena nggak ada anak-anak yang kerasnya seperti keras banget pasti dia akan dulu. Kalau kita juga akan tulus ya, coba dengan cara seperti itu. Begitu aja. Nah, ini mungkin ada kurang boleh ditambahkan ibu. Terima kasih untuk ini, tepuk tangan untuk ini. Terima kasih atas pendapat yang Ibu Yeni dan Ibu Jamal sampaikan, semuanya benar. Nanti akan kita lihat ke depan apakah jawaban Ibu yang terbaik atau tidak. Bapak Ibu. Baiklah Ibu-ibu, sekarang kita lanjut ke yang soal nomor 4, yaitu apakah Bapak dan Ibu semuanya setuju apabila pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Siapa yang setuju bahwasanya kalau kita memberikan hadiah? Setuju. Bu Yanti, Bu Anissa, Bu Ita, ya. Yang tidak setuju? Yang tidak setuju? Ada? Setuju semua? Ya, siapa yang mau memberi alasannya? Silakan Bu Yanti. Apa alasan Bu Yanti setuju apabila guru dalam pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Di sini saya berpendapat setuju karena pemberian hadiah itu kepada siswa saya penting ya Bapak Ibu, karena mungkin untuk meningkatkan motivasi dia, anak-anak senang. Jadi anak-anak tuh kita menyuruh dia menghafal apa di rumah. Kalau bisa ibu kasih permen besoknya, hadiahnya kecil-kecil aja Bapak Ibu. Kalau saya besar, jadi kami ini besok harus dihafal ini, ibu besok kasih permen. Jadi anak-anak mereka sama siswa sama kawannya, siapa yang paling bisa gitu. Jadi kalau menurut saya itu aja Bu Anggi. Ya, tepuk tangan untuk Bu Yanti. Terima kasih Bu Yanti atas pendapatnya. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 3. Apakah
Iya, tepuk tangan untuk Bu Sari Batu. Kemudian soalan keempat terakhir ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa guru itu berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju? Setuju? Ya, ada yang memberi alasannya? Siapa yang ingin memberi alasan? Boleh saya coba? Oh, boleh. Silakan Bu Yeni. Silakan Bu Yeni. Jadi di sini kan guru berperan sebagai teman. Seperti yang di awal tadi, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tadi saya sudah menjelaskan itu. Nah, coba jawab, kamu jelaskan ya. Jadi sekarang guru berperan sebagai teman. Kenapa? Memang kita itu adalah teman dan juga orang tuanya. Kapan lagi kalau bukan sekarang kita berteman dengan mereka. Kalau kita nggak berteman dengan mereka, kita nggak akan tahu masalah dia apa, kendala dia apa. Jadi apa ya? Mungkin di rumah dia itu cuma bermain, belajar dengan orang tuanya. Jadi mungkin ada juga siswa kita ini banyak ya karakternya, banyak ya apa ya latar belakangnya. Ada yang dekat dengan orang tuanya, ada yang jauh dengan orang tuanya. Nah, disinilah peran kita mainkan. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang dia di rumah nggak mau curhat apa. Ini. Hai, kau ini, kayak itu. Ada orang tua yang seperti itu. Nah, di sekolah lah, guru ini berperan sebagai temannya. Kenapa saya nggak buat PR-nya? Ibu, tadi kan mau buat PR di rumah masih lampu, terus nggak buat lagi dah malam, atau di rumah mama lagi sibuk jagain adik dan masak sempat buat. Nanti kita coba saya besok kalau nggak buat PR lagi itu nggak boleh, nanti nilainya berkurang. Kalau memang nggak ada teman buat PR, datang ke rumah ibu, kita buat sama-sama ibu ajarkan. Itulah peran kita sebagai teman. Terus di kelas lagi, Bu, simpulan ini. Di situ kita mendengar. Karena guru itu adalah pendengar. Guru itu adalah pendengar curhatannya siswa. Jadi kita dengarkan, kenapa, lalu kita beri solusi seperti Ibu Sari Batu tadi bilang. Kita beri dia solusinya. Kita selesaikan masalah dia. Itulah peran guru. Guru tidak hanya semata-mata gue datang, gue ngajar, gue pulang, gue dapat gaji, selesai. Tidak. Tapi kita adalah temannya, kita adalah orang tuanya. Sekian Bu Indi. Kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah berusaha untuk menjawab pertanyaannya. Semoga nanti setelah kita mengikuti acara designasi kegiatan positif ini, kita dapat mengetahui apakah jawaban kita itu sudah tepat ataupun masih belum tepat. Nanti kita akan melihat jawaban yang terbaiknya. Bapak Ibu ya, saya ucapkan terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Di sini kita akan belajar tentang positive mindset atau berpikir yang positif. Jadi berpikir positif itu disebut dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya di sekolah kita, kira-kira nilai-nilai yang bagaimana diterapkan di sekolah kita, apakah nilai-nilai yang baik ataupun nilai-nilai yang buruk? Yang baik atau buruk? Baik. Berarti nilai-nilai yang baik atau disebut dengan nilai-nilai yang positif. Kemudian apa-apa saja yang Ibu ketahui nilai-nilai yang positif yang harus kita terapkan di sekolah itu? Pertama, kejujuran, kemudian disiplin, bertanggung jawab, dan yang lain-lainnya. Semoga nanti setelah kita mengikuti ini, kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita, yang salah satunya itu kejujuran, bertanggung jawab, dan disiplin. Semua kita nanti bisa menerapkannya. Kita lanjut. Di sini ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Ada 6 konsep inti dalam menciptakan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan
3, 4 atau 5 dan 6? Yang satu, ada yang nomor 1 disiplin positif. Ada yang lain? Bunuh, nomor berapa bunuh? Apa bunuh? Nggak ada yang salah di sini. Kita bebas menjawab yang mana yang kita yakini. Pak Andre, nomor berapa Pak Andre? Nomor 1 disiplin positif. Nomor 4, Bu Yeni, kebutuhan dasar manusia. Bu Kiki. Nomor 2, motivasi perilaku manusia. Ibu Yati. Nomor 1, disiplin positif. Ibu Nur. Nomor 3, keyakinan kelas atau sekolah. Bu Saribanun. Nomor 6, posisi segitiga restitusi ya. Bu Nya Dewiana. Disiplin positif atau keyakinan kelas dan keyakinan kelas. Satu aja Bu Dewi. Keyakinan kelas atau sekolah. Bu Jamalia. Nomor 2, motivasi perilaku manusia. Bu Ita. Nomor 1, disiplin positif. Oke Bu, Bapak. Itu merupakan suatu pilihan dari Bapak Ibu. Kita lanjut lagi ya Ibu ke depannya. Sekarang kita akan bermain suatu permainan. Bapak Ibu mencari satu orang temannya. Kemudian temannya yang satu menggepal tangannya sekuat mungkin dan dia berpikir bahwasanya dalam tangannya itu ada suatu benda yang sangat berharga. Ya, dia menjaga benda tersebut dalam tangannya. Kemudian temannya satu lagi mencoba untuk menyuruh temannya membuka tangannya. Ya, dengan cara boleh dengan membujuk, boleh dengan menghati atau memarahi, boleh dengan menggelitik, boleh dengan menyuap, terserah Ibu Bapak. Bagaimana caranya sehingga tangan temannya terbuka ataupun temannya mau mempertahankan. Itu terserah sama temannya. Sekarang coba kita mulai. Ayo Bapak Ibu mencari temannya dan membagi siapa yang menggepal tangannya, siapa yang berusaha untuk temannya membuka. Ayo ya Bapak Ibu, satu orang yang menggepal tangannya, satu orang yang berusaha untuk membuka tangan temannya. Oke Bapak Ibu, silakan. Ayo silakan dimulai. Satu orang merasakan bahwa di tangannya itu ada benda yang paling berharga yang ingin dia miliki. Nah, ya kan? Kemudian temannya ingin orang tersebut melepaskan. Nah, apakah dengan cara mengkritik, apakah dengan cara menyogok, atau cara memarahi, atau membentak? Ya, silakan. 1, 2, 3. Ayo. Oke, udah Bapak Ibu? Iya, oke Bapak Ibu, udah. Tadi Bapak Ibu sudah melakukan suatu permainan ya. Bapak Ibu menggenggam tangannya. Yang ini saya tanyakan tadi, apakah Bapak Ibu membuka atau tidak membuka ketika temannya merayu ataupun menggelitik Bapak Ibu? Ada yang membuka? Ya, ada yang membuka dan ada yang tidak membuka, yang tetap mempertahankannya. Umpama masih mempertahankan bahwasanya dalam dirinya itu ada sesuatu yang paling berharga. Dia tidak ingin memberikan kepada Bu Dewi, ya kan? Dia mempertahankannya sampai akhir permainan, ya kan? Begitu juga Bapak Ibu, yang hari ini saya ingin memberi pendapat saya tentang permainan ini, bahwasanya kita sekarang ini Bapak Ibu mendengar bahwasanya positif itu, nilai positif itu misalnya salah satunya adalah peraturan, ya kan? Peraturan itu harus kita patuhi. Padahal peraturan itu tidak harus kita patuhi dengan orang lain, tetapi dengan kendali kita sendiri. Tadi Bapak Ibu ketika membuka itu, apakah dengan rayuan atau kendali dan kontrol dari diri sendiri? Kontrol dari diri sendiri. Ya, pikiran kita buka apa enggak ya? Buka apa enggak ya? Nanti itu kontrol diri sendiri. Walaupun kemudian udah berusaha merayunya, ya kan? Tetap membangun tetap pada pendiriannya. Dia kontrol diri sendiri. Saya tidak akan membukanya walaupun orang lain
bukan suatu hal yang baik, tetapi dia hanya bersifat sementara. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini Ibu, kita sering kan anak-anak kita lagi mengerjakan tugas, misalnya lagi mendapat, kok ini gambarnya jelek sekali, kita mengkritik, ya kan? Kita tidak mengetahui bahwa dia sudah merasa bersalah, oh jelek ya gambarnya. Dengan kita mengkritik, jadi siswa tersebut mungkin dia akan merasa malas untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita di sini tidak ada hak untuk memaksa, karena siswa itu kita sendiri mempunyai kontrol diri sendiri tanpa harus dipaksa oleh siapapun. Apapun yang dipaksa oleh orang, kalau dalam diri kita sendiri tidak kita tekuni, maka sesuatu yang kita kerjakan tidak akan terlaksana. Selanjutnya, di sini ada bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ada dua sini, ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, stimulus kontrol, realitanya kebutuhan kita sama. Kita selama ini berpikir bahwa kebutuhan kita sama, yang sebenarnya teori kontrolnya apa? Realita kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal dari kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Apakah itu buruk, apakah itu baik, pasti mereka memiliki tujuannya sendiri. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, sebenarnya adalah hanya kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Apakah Anda ingin membuat, apakah Anda tidak membuat, itu hanya semua dari diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal dari kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada saat tujukan gagal. Yang dari kontrolnya, kolaborasi dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini kita tidak boleh lagi adanya pemaksaan, tetapi kita selalu harus berkolaborasi untuk menciptakan hal-hal baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Di sini kita pernah tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Padahal teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Kenapa dikatakan menang-menang? Karena semua orang memiliki pendapat dan memiliki tujuannya masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan
sekolah. 7:30 nanti kita memulai sekolahnya dengan diri kita, bukan kata kincir ya Bapak Ibu ya. Berarti nanti kita akan memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit untuk bisa menghargai diri kita menjadi orang yang diinginkan Bapak Ibu. Selanjutnya di sini. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bisa dibaca Bapak Ibu? Kecil ya. Saya bacakan. Di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau restitusi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dan restitusi adalah merupakan pilihan. Menurut Bapak Ibu memilih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Silakan Bapak Ibu menulis di kertas ini ya. Ya, Bapak Ibu silakan memilih apakah hukuman, apakah konsekuensi atau restitusi. Coba ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi ini menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Kira-kira pilihan Bapak Ibu akan melakukan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Sudah Bapak Ibu? Iya, sudah ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat lagi slide selanjutnya. Sudah Bapak Ibu kan? Sudah menulis? Apakah hukuman, apakah restitusi ataupun konsekuensi? Menurut Ibu, misalnya lagi di sini, murid anak akan tersakiti kalau hukuman. Kalau konsekuensinya, murid anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusinya, murid anak mendapatkan penguatan. Kira-kira Ibu mau yang mana? Apakah hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Ditulis ya Ibu Kiki di kertasnya. Ada pulpen Kiki ya? Bentar. Sudah Bapak Ibu semuanya? Sudah, simpan aja di meja Bapak Ibu. Nanti kita lihat lagi ke depannya ya. Selanjutnya kita lihat sekarang. Nah, di sini ada berdasarkan bagian di atas. Nah, ada penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman adalah tindak terencana bersifat satu arah, bisa berupa fisik dan berkata kasar. Contohnya, misalnya ada seorang anak yang pergi ke sekolah terlambat, ya kan? Memakai sepatu warna putih. Kita sebagai guru, kenapa kamu terlambat ke sekolah ini? Kenapa kamu memakai sepatu putih? Sekarang kapan sepatu kamu lari ke lapangan 10 kali. Itu merupakan contoh hukuman satu arah dari guru yang mengasih hukumannya. Berarti itu bersifat satu arah dan dapat merusak fisik dan berkata kasar. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat dari pihak guru. Nah, sepertinya saya kemarin sudah membuat, misalnya saya membuat keyakinan kelas, kemudian peraturannya siapa yang tidak piket kelas nanti konsekuensinya harus menulis di buku saya malas 10 kali. Ya. Itu merupakan kesepakatan kita dengan guru dari pihak guru.
siswa, tapi hukumannya dari guru, ya. Kemudian kalau restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, maksud restitusi di sini, apabila siswa memiliki kesalahan, maka siswa mencari solusi sendiri dan guru yang membimbing siswa tersebut. Ya, restitusi itu maksud dari restitusi. Nah, di sini ada contohnya, konsekuensi atau hukuman. Ini saya ingin menanyakan pada Bapak Ibu. Nomor 1, mencatat 100 kali dalam satu kalimat, saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi, karena sudah berjanji bahwa dia tidak akan terlambat lagi. Kalau terlambat nanti akan mencatat 100 kali di buku. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Hukuman. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Selanjutnya, membersihkan WC karena merusak WC teman. Hukuman. Berarti Bapak Ibu sudah mengerti yang mana dikatakan hukuman, yang mana yang dikatakan konsekuensi. Ya kan? Kalau hukuman itu dari satu arah dari kita. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan. Misalnya kita sudah membuat peraturan kelas, itu dari guru dan sepakat bersama murid. Itu namanya konsekuensi. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Berarti penghargaan itu dapat menghukum siswa kita. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tadi seperti Bapak Ibu jawab tadi, kita bisa memberikan hadiah ataupun reward kepada siswa. Padahal itu jangka pendek. Mungkin kita akan memberi hadiah selalu untuk siswa untuk belajar lagi. Itu dapat menghukum siswa. Siswa tersebut akan berpendapat kalau saya melakukan itu nanti akan dikasih hadiah. Kalau tak melakukan dikasih hadiah, bukan dari diri kita karena hadiahnya. Berarti dapat menghukum siswa. Apabila tidak ada hadiah, dia tidak akan melakukannya. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan. Nah, misalnya Bu Dewi mengasih suatu penghargaan kepada siswa 1 orang, siswanya pasti akan merasa sedih. Dia aja dikasih hadiah, tapi padahal udah belajar, tapi nggak mau dikasih hadiah Bu Dewi. Tapi merusak hubungan teman dengan teman dan teman ada siswa dengan guru. Karena siswa tersebut merasa cemburu, dia kan, karena dia udah belajar tapi dia nggak bisa, nggak mendapatkan 100, tapi dia aja dapat hadiah. Saya mau dikasih hadiah padahal saudaranya, udahlah nggak usah belajar. Jadi dapat merusak hubungan dengan teman ataupun dengan guru. Kemudian mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan itu mengurangi kualitas dan mematikan kreativitas anak-anak yang seperti tadi saya bilang. Saya tidak mau lagi berusaha, walaupun saya berusaha ada dia yang pintar, dia yang dapat nilai. Nah, jadi anak-anak yang lain dia terasa dia menghindar sendiri karena takut bahwa walaupun dia berusaha dia nggak akan mendapat hadiah dari guru tersebut. Nanti hadiah itu ataupun penghargaan itu dapat menghukum siswa. Yang selanjutnya penghargaan itu menghukum dan yang terakhir motivasi diri dalam diri mereka. Tidak ada lagi motivasi yang timbul dalam diri mereka untuk berjuang melakukan sesuatu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pertanyaan di sini. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Mengapa sekarang sudah keyakinan kelas bukan lagi peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang menjawab? Silakan. Sama dengan kesepakatan kelas. Ya. Apakah keyakinan kelas ataupun peraturan kelas? Apakah sama keyakinan dengan kesepakatan? Beda. Beda ya Bu Maria.
Kita buat bersama dari keyakinan itu, dari hal kesepakatan itu kita membuat keyakinan. Contohnya misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu kesepakatan kita bersama. Apa keyakinannya? Kita ubah menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh makan di dalam kelas, itu kesepakatan kita, ya kan? Bagaimana keyakinannya? Tertiblah di dalam kelas, ya kan? Misalnya tidak boleh membuka sepatu ketika jam pelajaran. Pakaian rapi dan sopan. Itu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat setelah kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan itu dibuat secara bersama guru dan siswa. Setelah kita bersepakat, maka timbullah keyakinan. Jadi di sini pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Mengapa keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal, secara bersama. Keyakinan itu dibuat secara bersama oleh guru dan siswa. Kalau peraturan itu dibuat oleh guru bersifat satu arah, tidak diikutkan oleh siswa. Di sini ada satu contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor. Kita beranggapan selama ini bahwasanya kita menggunakan helm itu supaya apa? Tidak kena razia sama polisi, ya kan? Itu karena kita mematuhi peraturan. Sedangkan keyakinannya, apabila kita ada keyakinan dalam kelas kita bahwasanya menggunakan helm itu adalah untuk keselamatan kita, maka kita akan selalu menggunakannya walaupun ada peraturan. Kita tidak akan melanggar peraturan tersebut. Itu juga anak-anak, apabila dia tidak ada keyakinan dari diri sendiri, walaupun ada peraturan, anak-anak tidak akan melakukan hal tersebut. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Dulu kita juga memakai masker karena ada peraturan. Kalau tidak memakai masker, tidak boleh masuk ruangan. Kopi dulu ya. Padahal masker itu tujuannya apa? Untuk menjaga kesehatan kita, untuk menjaga sehat tubuh kita. Tapi kalau kita mengikuti peraturan, ketika ada guru tersebut, maka kita melakukannya. Tetapi kalau tidak ada orang untuk memeriksanya, kita tidak melakukannya. Nah, di sini Bapak Ibu, siapakah yang sudah membuat keyakinan kelas? Siapa di sini yang sudah membuat keyakinan kelas? Kelas 1 udah begini? Apakah Bapak Ibu di sini sudah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah? Sudah. Ada yang belum? Ya, ada yang belum. Berarti di sini ada beberapa cara prosedur untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita mempersilakan warga sekolah untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Pasti kita sepakat dulu bersama siswa. Kemudian kita mencatat semua masukan, kalimat yang negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Kemudian kalimat keyakinan kelas itu tinjau ulang keyakinannya yang sudah tersusun 3 sampai 9 keyakinan dan meninjau dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan telah ditempel di dinding kelas. Di sini ada salah satu contoh yang saya terapkan ketika saya melakukan keyakinan kelas bersama siswa. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana keyakinan saya buat ketika melakukan dengan siswa. Nah, di sini kita berdoa.
Anda.
Ya, dan terakhir setelah memberi tempel, siswa menandatangani ataupun buat tempel kepada guru. Bahwasanya mereka yang tidak membuat keyakinannya sendiri tanpa ada pasangan keramaian. Yang kedua, ini adalah salah satu keyakinan kelas yang saya buat bersama siswa saya yang kasih sama ibu. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira ibu-ibu selama ini apakah seorang penghukum, apakah seorang pembuat merasa bersalah, apakah seorang teman bagi siswa, ataupun pemantau, atau manajer? Silakan Bapak Ibu tulis di kertas yang tadi. Apakah Bapak Ibu ingin penghukum selama ini? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah teman, pemantau, ataupun manajer? Sudah Bapak Ibu? Sudah, disimpan dulu, nanti kita lihat ya. Kita lihat apakah nanti Bapak Ibu setuju dengan yang Bapak Ibu lakukan selama ini. Oke? Sudah Bapak Ibu? Sudah. Kita lanjut ya. Kita sekarang akan menonton video tentang posisi kontrol guru. Di sini yang pertama penghukum ya Bapak Ibu ya, penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu salah satu contoh video seorang penghukum. Lanjut lagi ya Bapak Ibu. Video kedua, guru pembuat merasa bersalah. Ya. Masih tetap skenario. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya Bapak Ibu, ini adalah video posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian kita lanjut lagi ketika posisi teman ya. Video kedua sebagai teman bagi siswa. Naren,
Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itu adalah posisi guru sebagai teman bagi siswanya, kemudian pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, Bapak Ibu, ini guru sebagai pemantau. Yang terakhir, manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, ini Bapak Ibu adalah contoh guru sebagai manajer. Nah, tadi kita sudah menonton video, ada contoh guru sebagai pembentuk,
sepenuhnya mandiri. Yang selanjutnya yang terakhir manajer. Suara ibu tadi netral nggak? Netral. Kemudian terciptanya identitas positif. Kemudian mengajukan pertanyaan, kenapa kamu Naren melakukan ini? Ya, menanyakan pertanyaan, mengajukan pertanyaan, membantu memecahkan masalah. Kenapa kamu Naren terlambat? Bagaimana kamu supaya tidak terlambat lagi? Apa kata si Naren? Menyetel alatku, ya kan? Dampaknya apa? Murid bisa mandiri dan percaya diri memecahkan masalah. Sekarang jawab Bapak Ibu, lihat lagi kertas yang Bapak Ibu tulis tadi. Apakah pengen diubah lagi atau masih tetap yang kayak Ibu tulis tadi? Yang pilihan Ibu tadi yang sebagai penghukum, ada yang mengubahnya? Ada? Ada. Mau mengubahnya menjadi apa Ibu? Iya, menjadi manajer. Kita harus menciptakan identitas positif pada siswa. Dari pemantau dulu, mengerti apa dulu? Manajer. Pak dulu nanti tidak mau lagi memantau dia, mau menjadi manajer ya. Iya. Nah, sekarang di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima kesenangan. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu untuk kita orang dewasa atau untuk anak-anak juga? Semua anak-anak juga memiliki kebutuhan dasar manusia. Yang pertama anak-anak dia ingin bertahan hidup. Bagaimana? Pengen makan, pengen minum ya kan? Tempat tinggal, pakaian. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak juga ingin diberi kasih sayang oleh gurunya. Yang ketiga penguasaan. Anak-anak juga sedikit nilai penguasaan. Saya hari ini konten 100, nilai saya 100. Saya hari ini hebat kan? Nilai saya 100. Nah, dia merasa bangga. Penguasa, oh saya hari ini hebat. Nah, yang keempat kebebasan. Nah, siswa juga ingin kebebasan. Misalnya dalam belajar. Allah hari ini kita belajar di kelas saja. Dan kita di guru ini dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kebebasan bagi siswa. Baik sekali kita belajarnya di luar supaya anak-anak merasa bebas, tidak jenuh ya di kelas terus dari jam setengah jam 8 sampai jam setengah 1 di kelas terus. Jadi merasa bosan. Bisa kita nanti sekali-sekali kita belajarnya di luar, ya. Yang terakhir kesenangan. Dengan adanya kebebasan maka anak merasa senang. Bukan bebas berarti bisa melakukan sesuatu yang mereka mau, tetapi dengan teknik dan metode yang kita gunakan, Bapak Ibu. Nah, di sini ada soal. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Itu contoh apa, Bapak Ibu? Apakah bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Iya, kesenangan. Dia merasa senang, ya kan? Main kejar-kejaran dengan ibu. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu contoh apa? Ibu kejar aku. Apa? Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu contoh apa? Oh, iya, dia merasa hebat. Gurunya bisa apa tadi? Mengejar dia. Yang keempat, aku bosan belajar melawai terus di dalam kelas. Itu contoh apa? Kebebasan. Siswa ingin bebas, dia jangan dikurung-kurungkan di dalam kelasnya. Sekali-kali kita di luar. Ini Ibu, ini yang tadi kita berbincangkan itu segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi di mana ada 3. Yang pertama, kalau kita dalam memecahkan masalah itu, yang pertama kita harus menstabilkan identitasnya. Bagaimana menstabilkan identitas? Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti Ibu tadi kasih tahu muridnya kan. Nah, setiap orang pasti punya kesalahan. Ibu mau tahu nih kenapa kamu hari ini terlambat. Kita tidak langsung memarahi anak tersebut, tapi kita menstabilkan identitasnya dulu. Kita sebagai guru ya Bapak Ibu, sebagai seorang manajer. Kemudian setelah kita stabilkan identitas, kita lakukan validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan. Kenapa ya anak-anak kamu terlambat?
betul segitiga restitusinya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu untuk melihatnya video di depan. Saya ingin memperlihatkan satu video saya tentang kegiatan saya sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Sebagai guru yang tadi saya nampakkan sama Ibu sebagai manajer. Saya sedang pernah mempraktekkan sama siswa sebagai manajer. Ini skenarionya Bapak Ibu, bahwasanya ada seorang siswa di kelas terlambat ke sekolah. Dia selalu tergesa-gesa yang menyebabkan Nela tidak bisa hadir tepat waktu. Sebagai guru harus menyelesaikan masalahnya. Tadi nggak menyelesaikan masalahnya kan? Ada pengukur, pembuat masalah, teman, pemantau dan manajer. Ini adalah Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat skenario yang kedua, yaitu di sini siswa menyuntik jawaban temannya yang sering kita lihat di kelas Bapak Ibu ya. Bagaimana cara kita mengatasinya, yaitu dengan cara manajer. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
Ibu, itu adalah dua contoh video yang saya buat. Ya Bapak Ibu, yang saya presentasikan atau destinasi budaya positif sudah berakhir. Tetapi sebelum saya menutupnya, saya ingin mengulang kembali pertanyaan yang tadi saya tanyakan di awal kita melakukan diskusi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, acaranya sudah berakhir. Jadi sebelum saya menutup acaranya hari ini, tadi kan ada pertanyaan di awal diskusi kita ya kan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju? Apakah ada perubahan? Apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak setuju. Kemudian, apakah pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Ya, karena dia boleh saja setuju, tapi dia dalam jangka pendek. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Iya. Yang keempat, guru berperan sebagai teman siswa. Setuju? Tidak, karena siswa akan bergantungan pada guru. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya menutup, hari ini kan kita saling sharing ya Bapak Ibu ya. Saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu, tapi ini ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak di acara di modul 1.4. Jadi sini saya cuma ingin sharing. Mungkin dari penjelasan saya pertama tadi banyak mungkin ada yang Bapak Ibu tidak mengerti atau Bapak Ibu ingin menambah Bapak Ibu ataupun ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Ataupun apa memberi pendapat? Tidak? Sudah mengerti semua? Sudah mengerti semua penjelasannya? Alhamdulillah, semoga kegiatan disiplin positif ini dapat kita terapkan di sekolah ya Ibu bersama-sama, karena tidak mungkin ilmu yang saya dapatkan ini cuma saya yang menerapkannya. Kita akan bekerja sama-sama sehingga disiplin positif ini dapat berjalan dengan lancar di sekolah kita ya Bapak Ibu. Kalau kita lakukan bersama-sama pasti akan berhasil ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kesempatan hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mendengarkan ataupun share dari saya ataupun pendapat dari saya. Semoga ini bermanfaat. Semoga kita nanti menjadi guru yang berbudaya positif, dapat mengontrol diri sendiri dan siswa dapat mengontrol diri sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun ya Bapak Ibu ya. Mulai dari sekarang kita akan melaksanakan hal yang positif. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Mailinda, SPD. Saya guru SD Negeri 27 Kota Sabang. Di sini saya ingin menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan pada hari ini di kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Anggriani SPD selaku Ibu CGP dari Angkatan 11. Nah, setelah saya mengikuti kegiatan tersebut, kegiatan itu sangat baik dan jadi menambah pengetahuan saya tentang kebiasaan-kebiasaan, keyakinan-keyakinan kelas yang berpihak kepada murid dan yang memberikan atau memberi kesempatan untuk murid berkembang, bertanggung jawab dan hormat. Terima kasih Bu Anggi atas sharing-sharing hari ini karena kegiatan hari ini sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Ibu Julianti berasal dari SD Negeri 27 Kota Sabang. Setelah saya menyimak dan mengikuti presentasi dari Ibu Anggraini tentang diseminasi budaya positif, saya menjadi lebih paham bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah, yaitu umpan balik dari saya. Oke.